Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Sagittarius ya. Di sini kita akan lihat bagaimana situasi Sagittarius dengan pasangan sahnya dan bagaimana pula situasi Sagittarius dengan bebek selingkuhannya. Ini tarikan energi dari tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Juli 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan yang mari sampaikan di sini ya. Baik, mari awali bacaannya dari hubungan Sagittarius dengan pasangan sahnya dulu. Ini dia. Nah, di situ ada energi dari, kemudian berikutnya ada energi dari ini, dan waduh, ini sebenarnya sudah tidak betah ya. Pasangan sahnya Sagittarius ini bersama dengan Sagittarius sudah tidak betah. Maksudnya tidak betahnya itu tuh karena ini kan hubungan, kalau di matanya dia ya, ini hubungan sedang jauh dari tidak baik-baik saja, gitu loh ya. Jadi dia tentu ingin terjadi perubahan dalam relationship-nya mereka berdua ini. Dan rasa-rasanya dia kayak menganggap bahwa tidak peduli sampai sudah seberapa besar upaya usahanya dia membuat kembali relationship-nya mereka kembali ke track-nya, yaitu hubungan yang bertumbuh berkembang semakin membaik gitu ya, tapi ya dia lihat upayanya dia itu tuh belum berbuah manis, belum kelihatan hasilnya ya. Jadi gini, dengan Sagittarius bisa-bisa aja ini Sagittarius itu tuh sudah pergi, menghilang ya, dia sudah meninggalkan secara fisik lahir batinnya dia. Jadi kayak pasangan sahnya Sagittarius ini tuh sedang menunggu Sagittarius itu loh. Dia sedang mengharapkan Sagittarius ini tuh kembali ke pelukannya. Itu ya, terutama kalau mereka berdua ini tuh ternyata sudah dalam relationship pernikahan. Itu ya. Jadi kayak terikat dia gitu loh dengan status sebagai suami istri tadi gitu ya. Dan ya itu yang membuat dia akhirnya sadar nggak sadar tetap berharap, tetap menunggu, tetap menanti. Walaupun kayak udah kayak kata mata udah nggak betah, kapan ini Sagittarius datang ya, kapan dia pulang ya, kapan dia chatting aku lagi ya, kapan dia telepon aku lagi ya. Nah, gitu. Jadi dalam pacaran pun seperti itulah. Kok aku ditinggalkan ya, aku nggak mau ditinggalin sama Sagittarius, aku ingin bersama dengan Sagittarius. Karena pasangan sahnya Sagittarius ini tuh mari lihat, dia juga sudah punya ketergantungan ya ke Sagittarius ini. Entah itu tuh memang dia punya ketergantungan secara finansial. Jadi dulu ketika bersama dengan Sagittarius, finansialnya dia banyak sedikitnya di backup sama Sagittarius. Jadi kok ketika dia berjuang sendiri dalam urusan finansialnya dia, terasa itu tuh berat. Akan ringan masalah finansial jika didampingi oleh Sagittarius. Nah, yang kayak gitu ya alasan dia masih tetap bersama. Atau ini tuh pure karena ada rasa cinta di sana. Namanya kalau orang cinta ya, dia seperti selalu mari katakan, dia akan mengharapkan itu bisa bersatu dengan orang yang dia cintai. Jadi apabila tidak bersama dengan orang yang dicintai, rasa-rasanya hidup ini tuh tidak full. Hidup ini tuh tidak sempurna. Gitu loh. Terasa banget ada yang kurang. Gitu ya. Nah, dan saat 1 hingga 15 bulan Juli ini kayak keinginan yang kurang itu tuh pengen segera diisi, dilengkapi. Situ loh. Kadang-kadang ada keinginan untuk menyerah. Ada. Aku mundur aja lah, aku beneran pergi aja lah. Namun juga kok kayak tidak yakin gitu ya, bahwa pergi lebih baik daripada tetap bertahan. Ada rasa gamang di sana, gitu ya. Kok
jika menunggu dan jika Sagittarius kembali dalam penantiannya dia tadi, ini tuh kayak terasa benar gitu loh. Ya, daripada berpisah dan kemudian membuka lembaran hidup dengan orang lain. Gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa belum tentu akan lebih baik ini dengan orang lain jika dibandingkan dengan Sagittarius. Gitu ya. Jadi seburuk-buruknya hubungan dengan Sagittarius, namun untuk sampai tanggal 15 bulan Juli, terasa keburukan itu tuh levelnya masih bisa lah ditanggung, masih bisa lah ditoleransi. Itu loh. Jadi bisa-bisa juga ada rasa takut ya, memulai kembali dari nol lagi. Ini juga orang-orang yang usianya sudah tidak muda lagi ya, sudah di atas 35 tahun. Biasanya itu tuh kayak kemampuan untuk dengan orang yang baru memulai dari titik nol terasa membebani, ya, penjajakan PDKT-nya lah, gitu ya, penjajakan untuk beradaptasinya lah, gitu ya, ribet ruwet, karena itu juga terkontaminasi dari bagaimana relationship-nya dia dengan Sagittarius. Saat sekarang kan dia tidak bahagia gitu ya, si pasangan sahnya Sagittarius. Jadi gambaran-gambaran ketidakbahagiaan itu tuh bercokol kuat di benaknya dia. Sehingga gambaran itu tuh bisa juga dia asumsikan akan juga terjadi dengan hubungan sama orang lain. Gitu ya. Jadi kok kayak seolah-olah kebagian capeknya doang, lelahnya saja. Nah, seperti itu. Jadi ya menolak. Punya pengalaman yang sama sebagaimana pengalaman tidak enaknya dia dengan Sagittarius terjadi lagi dalam pengalamannya dia dengan orang lain. Gitu ya. Jadi untuk di saat ini sudah jelas negatif-negatifnya hidup, negatif-negatifnya hubungan itu tuh lagi menghantui pasangan sahnya Sagittarius ini. Kalau dia punya caranya, tahu caranya, punya kemampuannya, maunya dia pasti akan menyeret ini Sagittarius, pulang kamu, ayo balik kamu sama aku, gitu ya. Tapi di sini dia pun celakanya kondisi dia lagi tidak berdaya, gitu ya. Misal, aku mau hubungi Sagittarius dari mana? Uang aku ini tuh nggak tahu lagi di mana rimbanya. Aku aja nih loh diblokir. Gitu, lagi buntu gitu ya, lagi buntu ini pasangan sahnya Sagittarius ini. Aku loh diblokir. Terus mau menghubunginya pakai jalan apa? Jadi kayak tidak melintas tuh ide misalnya ya pakai handphone temen kah. Nggak terlintas idenya gitu loh. Mandek, nggak bisa mikir. Yang tahu itu tuh hasil yang dia inginkan tentu saja kan Sagittarius tuh balik lagi ke dia. Gitu loh. Ya. Jadi akan lebih banyak itu tuh alasan ya, alasan untuk membenarkan dianya menunggu menanti daripada alasan dia proaktif. Ya aku malu lah, itu juga bisa tuh. Aku malu lah, aku ini kan sudah dicerai misalnya, aku kan sudah ditinggal, aku kan sudah dikatakan putus, dia kan udah marah-marah dulu ketika aku coba deketin dia. Masa iya sih aku menyerahkan diri aku lagi untuk dimarahin lagi? Nah, gitu ya. Jadi ya untuk sementara ini menunggulah menurut pasangan sahnya Sagittarius jalan keluar terbaik. Nah, di sana. Tapi ya jika dia kondisinya masih menunggu, kok mari lihat ya penantian itu tuh ya mesti panjang lah. Gitu ya. Sebab kalau ada keinginan pasangan sahnya Sagittarius ini tuh balik lagi ke dia sampai rentang 15 bulan Juli, maka hal itu tuh akan mengecewakan ya. Sebab mari lihat di sini tuh energi Sagittarius lagi kosong banget nih kehubungannya dia sama pasangan sahnya.
Mari nampak di sini tuh Sagittarius bahkan bisa aja sudah tidak lagi memikirkan tentang si pasangan sahnya ini. Seperti kayak raib, udah kayak lenyap nih si pasangan sah dari pemikiran Sagittarius. Jadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa lagi nih. Si pasangan sahnya Sagittarius ini di mata Sagittarius tak mau ini rekonsiliasi, belum mau ada niatan rekonsiliasi, belum. Jadi bagaimana situasi terakhir kali relationship-nya mereka? Ya begitu menurut Sagittarius, itu aja udah yang benar. Itulah ya. Jadi andaikan mereka ini tuh ternyata masih satu rumah, tapi tentu saja dalam rumah itu tuh Sagittarius tidak menganggap bahwa sedang ada nih pasangan sahnya dia, sudah ada nih suaminya dia di depan matanya, telah ada nih istri di depan matanya. Sagittarius tidak akan punya kesadaran itu, ya. Dia bisa aja kayak nganggep ini si pasangan sah ya seperti angin lalu, itu loh. Atau dia bisa aja kayak nganggep, wah itu hanya ibunya anak-anak aku, itu hanya bapaknya anak-anak aku, ya udah gitu aja. Atau oh ini roommate-nya aku ini, teman serumah aja, hanya di sana aja tuh. Siapa tentang seseorang ini, dia nggak akan lihat itu bahwa pasangannya adalah orang yang eksklusif dalam hidupnya dia, dalam hidupnya Sagittarius. Enggak, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Lagi-lagi tadi ya, untuk pribadinya Sagittarius ya, hanya ya tadi, oh itu bapaknya anak-anak aku, oh itu ibunya anak-anak aku, udah di sana. Dan ya kalau bisa ini ya, tidak berjumpa, tidak berbicara, oh itu baik banget. Jadi lagi beneran males ini ya Sagittariusnya, lagi males, itu loh. Jadi lagi hampa ya, hampa banget hubungan ini, dan kehampaan ini ternyata sesuatu yang berisik bagi pasangan sahnya Sagittarius. Wah nggak tenang dia, nggak bisa tenang, nyaman gitu, nggak bisa, itu loh. Tapi menurut Sagittarius ini sudah benar. Kondisi seperti ini sudah pantas untuk terjadi, gitu ya. Jadi ini situasinya ya situasi tidak baik-baik saja ya, tidak baik-baik saja, itu loh. Jadi lagi kosong betul ini energinya Sagittarius ke hubungan dengan pasangan sahnya, gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan bacakan bagaimana hubungan Sagittarius dengan bebek selingkuhannya ya. Nah, di situ berikut. Kemudian ini ya. Oke. Oh. Yep. Hadir di sini dan ya. Ternyata kalau melihat hubungan Sagittarius dengan bebek selingkuhannya juga dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Jika dalam hubungan Sagittarius sama pasangan sah, Sagittarius adalah orang yang meninggalkan hubungan itu. Nah, tapi dalam hubungan Sagittarius sama si bebek selingkuhannya, kalau mari lihat kecenderungannya ya, si bebek selingkuhan yang lebih mengabaikan relationship sama Sagittariusnya, gitu lah ya. Dan situasi yang seperti ini cukup mengganggu ya bagi Sagittarius. Karena Sagittarius kalau mari lihat sesungguhnya lebih memilih dengan pasangan selingkuhannya sajalah. Itu loh. Jadi meninggalkan pasangan sah dan kemudian mengganti posisi dengan kehadiran orang ketiga, menurut Sagittarius itu yang terbaik. Gitu loh. Ya. Nah, namun kok Sagittarius bisa ngelihat, kenapa ya niatannya aku ini tuh tidak sama nih aku lihat sama niatannya si bebek selingkuhanku. Kok dia gitu sih ke aku? Aku kan udah milih dia, kok dia nggak milih aku ya? Dari situ loh. Karena si bebek selingkuhan ini tuh mari lihat sikapnya dingin ya. Jadi ada kemungkinan relationship mereka berdua ini tuh semacam relationship yang cinta bertepuk sebelah tangan ini. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena si pasangan selingkuhannya Sagittarius, dia ini tahu banget ini bahwa dia tidak boleh dengan Sagittarius.
Nggak benar kalau dianya itu tuh memilih pasangan hidupnya dia adalah si Sagittarius ini. Dia nggak bisa ini melanjutkan relationship-nya mereka. Gitu ya. Secara kebijaksanaannya dia, relationship ini mesti harus ditinggalkan. Gitu ya. Atau relationship-nya mereka ini tuh jangan digarap. Jangan digarap. Jadi maksudnya gini, silaturahminya tetap jalan, tapi silaturahmi ini tuh hanya sebatas teman saja. Sahabat pun dia tidak mau ini. Karena kan levelnya itu kan perkenalan, temenan, sahabatan, pacaran, dan kemudian pernikahan. Nah, sementara yang ditawarkan oleh si pasangan selingkuhan Sagittarius, mereka ini tuh cukup di level 2 aja, yaitu teman aja. Atau dia bisa rekan kerja saja. Gitu ya. Atau sebatas teman komunitas aja, kenalan dalam komunitas. Sebatas tetanggaan saja sudah cukup. Itu loh. Jangan melampaui itu, jangan. Nah, situ. Karena juga gregetnya dia ke Sagittarius ini tuh mari lihat kurang ya. Maksudnya feelingnya dia gitu loh. Perasaannya dia ke Sagittarius ini tuh mari lihat ya hampir-hampir nggak ada ya. Gitu loh. Hampir-hampir nggak ada. Atau udahlah agak lebih cantiknya ya. Kurang kuat. Gitu ya. Jadi kayak dia ngerasa bahwa hubungan ini tuh bukanlah menjadi perjuangan dalam hidupnya dia. Bersama dengan Sagittarius bukan menjadi perjuangan yang harus dia lakukan, bukan. Gitu ya. Terasa aja gitu salah jika ini tuh digarap. Terasa salah. Ini orang intuisinya kuat ini, mari nampak ya, pasangan selingkuhannya Sagittarius. Jadi dia tahu aja tuh, diusahain pun nggak akan bersama ini. Jodoh takdirnya kami untuk menikah nggak ada nih. Kalau untuk pacar-pacaran aja aku sorry aja. Kayak gitu ya. Beberapa juga bisa. Waduh, aku nggak bisa nih jadi pelakor, jadi pebinor. Dosa tuh. Gitu. Lah Sagittarius kan udah punya suami, udah punya istri. Masa iya sih aku menggarap hubungan dengan orang yang sudah punya suami, sudah punya istri? Aku nggak mau lah perceraian terjadi gara-gara aku. Kira-kira gitu. Kok kayak nggak baik ya? Aku jadi orang ketiga yang menghancurkan rumah tangganya orang. Aku nggak mau lah disebut perebut pacarnya orang, nggak mau. Situ ya. Karena mari lihat gini, secara langsung ataupun tidak langsung, tapi bebek selingkuhannya Sagittarius semacam dia bisa kayak mengenal siapa itu tuh pasangan sahnya Sagittarius. Jadi kok Yunda tega ya, aku kok nyakitin itu orang ya, padahal aku kenal dia. Atau kami kan sama-sama perempuan. Ini biasanya perempuan ini yang mau gitu. Kami kan sama-sama perempuan. Masa iya sih aku menyakiti perempuan lain hanya demi jantan gitu ya. Situ dia. Jadi kayak kalaupun dia mempertimbangkan secara logik, salah. Dia lihat-lihat juga bagaimana perasaannya dia. Lu nggak kuat juga kok sama Sagittarius. Dia. Dan ketika dia mengakses intuisinya dia, kira-kira bagaimana ini? Benar enggak nih? Intuisinya pun kasih warning. Tat. Artinya salah gitu kan. Nah terus jadi dia enggak punya alasan gitu loh untuk bersama dengan Sagittarius ini. Dan dia akan tunjukin itu dari sikap lakunya dia. Gitu ya. Dia akan berusaha seirit-irit mungkin ini. Ngobrol, bertemu, pokoknya interaksi. Dia akan menutup diri dia itu dari Sagittarius. Dan sikapnya si pasangan selingkuhan Sagittarius yang demikian, kalau melihat ini tuh bisa bikin Sagittarius kecewa ya. Nggak suka dia, maunya dia ya diterima aja kehadirannya dalam hidup si bebek selingkuhan. Tapi kok si bebek selingkuhan ini semacam orang yang meninggikan tembok batasan antara mereka berdua. Wah, nggak senang banget ini Sagittarius, nggak suka dia. Itu ya, nggak suka. Tapi juga bingung bagaimana upaya pendekatan agar diterima sama si bebek selingkuhan.
Bingung Sagittarius, nggak tahu dia, nggak ada knowledge-nya dia. Itu ya. Jadi bagaimana tidak berdayanya pasangan sah Sagittarius ke Sagittarius? Mari lihat, itu pula yang bisa dialami oleh Sagittarius ke bebek selingkuhannya. Jadi kayak semacam balik poin, mari nampak ini ya keadaannya Sagittarius. Di sini dengan pasangan sah dia diharapkan. Sementara dengan bebek selingkuhan tidak demikian. Gitu loh. Berganti, justru Sagittarius yang mengharapkan bebek selingkuhan. Itu ya. Pasangan sah mau sama Sagittarius, Sagittarius nggak mau sama pasangan sah. Sagittarius mau sama pasangan selingkuhan, lah pasangan selingkuhan nggak mau sama pasangan sah. Pasangan selingkuhan nggak mau sama Sagittariusnya. Gitu ya. Jadi plek ketiplek nih, keadaan yang kayak mirroring gitu ya, tapi dengan posisi yang berbeda, gitu loh. Mirroring terbalik gitu tuh. Nah, ini yang sedang dialami oleh Sagittarius. Di sana ya. Sagittarius menggarap hubungan dengan orang yang nggak mau digarap. Gitu ya. Sagittarius menolak berhubungan dengan orang yang mau menggarap. Macam mana itu ya. Jadi ya lagi rumit lah ini ya. Urusan percintaan Sagittarius setidaknya hingga tanggal 15 bulan Juli 2025 ini. Itu ya. Jadi ya menelan ludah pahit lah ini ya Sagittariusnya. Itu. Cinta tak bersambut, harapan yang sulit menjadi kenyataan. Gitu. Dan kalau melihat pasangan selingkuhannya Sagittarius ini, dia cukup kekeh ini, akan ngotot menolak Sagittarius. Gitu loh. Ya, menolak. Mau Sagittarius berupaya ekstra, sama aja kalau mari lihat. Sama aja. Itu loh. Jadi akan bisa semakin menutupi diri ya. Dari menjauh, semakin menjauh. Bisa begitu nih. Model dari si bebek selingkuhannya Sagittarius ini. Itu ya. Oke. Dalam bacaan Sagittarius dengan pasangan sah, energi dari Leo hadir, Libra ada, berikut Pisces, ada energi dari Gemini, Aries di sini, Taurus, energi Sagittarius, dan ada energi dari Virgo. Nah, di bacaan Sagittarius dengan bebek selingkuhan, Virgo masuk, Capricorn, Leo, kemudian ada energi dari Taurus, hadir energi dari Aries, Pisces, Scorpio, dan Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.